Nah, terakhir di tengah-tengah misalnya kondisi kita ini, gitu ya, selain kita berdoa, kita bersimpati, maka ya yang paling jelas menjadi tugas di hadapan kita tetap adalah keluarga kita lagi, diri kita sendiri dan keluarga. Apalagi yang sudah punya keturunan, punya anak. Di sini bagian akhir saya ingin menyampaikan pesan dari guru saya yang disampaikan 2008. Saya kemarin buka-buka catatan harian saya, terhadap catatan itu ada 3 pesan dari guru saya, supaya kita punya anak yang soleh. Lah ini pertanyaannya itu gimana Pak Guru, Pak Kiai itu anaknya soleh-soleh. Dia pesan 3. Yang pertama, kamu sebagai orang tua harus soleh. Kamu yang harus soleh. Di dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholihat, itu orang tua itu solih, itu menjadi penyebab Allah mengirim Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk mendirikan sebuah rumah yang sudah bobrok, yang di dalamnya ada harta kekayaan buat 2 anak yatim. Kalau rumahnya bobrok, nanti harta peninggalan orang tuanya itu bakal hilang gitu kan, menjadi hutan belantara. Tapi kalau rumahnya direnovasi, diperbaiki, maka harta itu bakal terjaga, bisa diambil saat anak yatimnya sudah dewasa tadi. Siapa yang disuruh Allah untuk merenovasi, memperbaiki, jadi tukang untuk membangun rumah itu? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kita pakai asuransi mungkin ya sekarang. Oke lah, silahkan kalau masuk akal Bapak Ibu sekalian, gitu. Asuransi pendidikan, asuransi yang lain-lain. Tapi kalau kita dalam konteks ini asuransinya kepada Allah adalah dengan cara kita menjadi orang yang soleh. Kemudian yang kedua, banyak-banyak doa itu buat anakmu. Yang belum punya anak, berdoa supaya punya anak. Banyak nabi-nabi di dalam Al-Quran yang mengajarkan redaksi doanya. Kalau sudah punya anak, berdoalah supaya anakmu soleh juga. Salah satunya misalnya dia menjaga sholatnya. Robbij'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Itu doanya. Ya Allah, jadikan saya orang yang menjaga sholat, juga keturunan saya. Bapak putranya masih kecil sekarang, laki-lakinya. Anak sekarang bakal lebih cepat baliknya daripada orang zaman dulu. Saya balik udah kelas 3 SMP mau ke Alia. Anak saya masih SD, laki-laki. Ya, bukan cuma perempuan aja yang baliknya di tingkat SD. Anak laki-laki juga cepat seperti itu. Kalau dia sudah balik, berarti sholat jadi wajib kan? Anak perempuan tanda baliknya lebih kelihatan. Gitu. Kalau dia nggak pernah diajakin ngobrol dulu tentang menstruasi, boleh jadi dia kaget. Makanya orang tua kalau punya anaknya perempuan perlu juga sudah ngomongin masalah menstruasi haid itu sejak dini sekarang. Kalau laki-laki nih mimpi basah, kita bisa jadi nggak tahu kalau dia nggak cerita. Tahu-tahu misalnya ya kalau bapaknya biasa ngajak dia ke masjid, diajak aja. Padahal kewajiban pasca mimpi basah kan bukan cuma wudhu, dia sudah harus bisa mandi junub seperti itu. Sehingga ya komunikasi antara orang tua dengan anak untuk membuat doa tadi Robbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati juga harus diiringi dengan itu, terus menjadi orang tua yang bisa berkomunikasi dengan anak. Kecil mereka ngobrol sama kita, makin gede punya teman ngobrol sama teman, makin gede lagi makin jarang ngobrolnya dengan kita. Circle-nya sendiri tuh teman-temannya menjadi tempat yang dia merasa diterima untuk bercerita apa saja. Kalau cerita ke orang tua sedikit-sedikit, ya harapan orang tua sangat tinggi sekali gitu kan. Jadi ragu juga mau cerita gitu kan, masalah kegagalan dan sebagainya.
Lebih baik misalnya dia punya keinginan, kerjain aja dulu. Kalau sudah berhasil baru cerita sama orang tua. Bisa seperti itu. Jadi ya memang kata-kata guru saya kedua ini pesannya adalah kita rajin berdoa. Tapi doa dari satu segi adalah deklarasi dari diri kita, ini yang ingin kita kerjain. Sebab kalau kita berusaha tanpa berdoa, namanya kan sombong, ngandelin kemampuan, kekuatan diri sendiri. Tapi kalau kita berdoa doang, minta doang kepada Allah, nggak mengiringi sama usaha, itu juga namanya omong kosong. Sudah doa, kalau nggak dikabul-kabulin, ya omong kosong gitu kan, kamu nggak menyertainya dengan usaha. Dan yang ketiga, jaga rezeki, baik diri kita, buat keluarga kita, terutama ya buat anak-anak kita itu, supaya rezekinya halal. Karena rezeki yang haram ya, itu masuk ke perut akan menjadi seperti api gitu. Ayatnya itu wala taqulu amwalal yatama zulma. Apa kelanjutannya? Bahwa Allah akan menjadikan itu sebagai fi butunikum naro, akan menjadikan itu di perutmu seperti api. Ilmu, iman, amal soleh nggak berkumpul dengan api, dengan neraka. Jadi ya mudah-mudahan dengan terus kita optimis melakukan amal soleh dari diri kita kepada keluarga kita, maka kondisi bangsa Indonesia juga terus akan tetap baik, menjadi wadah dan instrumen bagi kita untuk beramal soleh, untuk memperoleh kesejahteraan di dunia, juga memperoleh keselamatan dan kebaikan di akhirat.